Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Daniata Al-Salimah dari Prodi PAI kelas 2B non-reguler dengan NIM 0230110076. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi. Ada beberapa contoh perkembangan teknologi dan manfaatnya. Yang pertama ada teknologi dalam bidang informasi. Kemajuan informasi ditandai dengan mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan informasi melalui internet dengan berbagai perangkat teknologi yang ada. 2. Teknologi transportasi, yaitu salah satu kemajuan teknologi juga yang dirasakan dalam bidang transportasi, di mana adanya berbagai macam alat transportasi modern dapat memudahkan seseorang untuk mengangkat barang atau berpergian dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga ada teknologi pangan. Sistem pertanian yang ada saat ini tentunya berbeda dengan yang ada pada zaman dahulu, mulai dari bibit, sistem tanam, serta teknik menanam dan memanennya. Yang keempat ada teknologi dalam bidang ekonomi. Perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi juga dapat berupa perkembangan sistem dari keuangan yang digunakan. Jika dahulu orang yang memerlukan transaksi secara real atau nyata atau berhadapan langsung antara pembeli dan penjual, namun kini beralih menjadi online. Perubahan lainnya yang bisa kamu rasakan adalah kehadiran e-money yang memudahkan setiap orang saat hendak melakukan transaksi. Kelima ada teknologi pendidikan. Adapun teknologi yang turut berkembang dalam dunia pendidikan adalah berkembangnya sistem pendidikan menjadi lebih baik. Tenaga pendidik serta murid mudah memahami berbagai pelajaran yang diberikan. Keenam ada teknologi medis. Salah satu kemajuan dalam dunia medis ini adalah ditemukannya berbagai macam vaksin guna mencegah berbagai macam penyakit berbahaya. 7. Teknologi komunikasi. Kemajuan komunikasi ini ditandai dengan mudahnya seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain walau dengan jarak yang cukup jauh. Yang selanjutnya yaitu ada iptek dan nilai. Dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya iptek yang semakin canggih ini, begitu banyak dampak positif bagi kita. Contohnya kita dapat mudah mencari informasi apa yang kita ketahui. Kita dapat dengan mudah berpendapat mengenai suatu hal dan yang lain sebagainya. Namun di sisi lain ada pun dampak negatif yang terjadi pada kita. Contohnya kita lupa akan produk dalam negeri karena produk luar negeri lebih banyak tersebar dan lebih banyak yang menyukainya. Media sosial merupakan contoh perkembangan dari iptek. Banyak yang menggunakan media sosial dengan baik, namun ada juga yang tidak. Dalam perkembangan iptek ini sebenarnya dapat berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, di antaranya 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia begitu beragam agama yang dimiliki, maka dari itu sikap toleransi kita harus sangat ditingkatkan. Kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Meskipun zaman sekarang sudah lebih modern, tetapi kita sebagai manusia tetap harus memiliki adab yang baik, terutama dalam bermedia sosial. Jangan semena-mena dalam menyampaikan pendapat di media sosial. 3. Persatuan Indonesia. Selalu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita salah dalam menggunakan media sosial yang bahkan dapat memecah persatuan dan bangsaan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak ada larangan dalam menggunakan media sosial, akan tetapi kita harus bisa memanfaatkan media sosial tersebut. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menciptakan keadilan dalam sosial di media sosial. Kita sebagai manusia yang mengikuti perkembangan zaman harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jika kita salah dalam bertindak di media sosial, yang terkena dampaknya bukan hanya kita juga, tetapi orang lain. Ada juga dampak penyalahgunaan iptek. Beberapa dampak dari penyalahgunaan iptek sebagai berikut. 1. Ada perubahan tata nilai. Yang kedua ada adanya kesenjangan sosial.
ya. Yang ketiga ada merosot dan rusaknya lingkungan alam. Yang keempat kekhawatiran manusia terhadap persenjataan kimia dan nuklir. Yang kelima berkembangnya kenakalan remaja dan kriminalitas. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.